Matahari adalah bintang berukuran rata-rata, tapi bintang ini masih bisa menampung 1.300.000 bumi. Bobot matahari juga 333.000 kali berat planet kita. NASA telah menerjemahkan berbagai gelombang radio yang terbentuk oleh atmosfer berbagai planet menjadi bunyi yang bisa didengar. Begitulah para astronom mengetahui bahwa bunyi Neptunus mirip ombak lautan. Jupiter kayak berada di bawah air, dan suara Saturnus mirip musik latar film horor. Di bumi, bunyinya mirip musik jazz bebop. Enggak deng, bercanda. Permukaan matahari memang panas sekali, tapi sambaran petir 5 kali lebih panas. Bumi disambar 100 petir setiap detik. Itu berarti ada 8 juta sambaran dalam sehari, dan sekitar 3 miliar sambaran setahun. Mengejutkan? Kalau suatu hari nanti kamu bisa pergi ke bulan dan melihat jejak kaki yang masih baru, itu bukan berarti di sana ada orang lain bersamamu. Jejak kaki atau tanda serupa bisa bertahan selama 1.000.000 tahun di sana. Sebab bulan nggak punya atmosfer, nggak ada angin, bahkan yang sepoi-sepoi sekalipun yang pelan-pelan bisa menghapus jejak kaki itu. Para astronom telah menemukan lubang terbesar yang pernah kita lihat di alam semesta. Ini adalah ruang kosong raksasa yang membentang seluas 1 miliar tahun cahaya. Mereka tidak sengaja menemukannya. Salah satu anggota tim peneliti merasa agak bosan dan ingin mengecek bagaimana keadaan menuju titik dingin, yaitu sebuah anomali dalam peta latar belakang gelombang mikrokosmik atau CMB. Ini adalah pendar cahaya lemah yang jatuh di planet kita dari berbagai arah dan mengisi alam semesta. Cahaya ini telah bergerak di ruang angkasa selama hampir 14 miliar tahun sebagai sinar yang muncul setelah peristiwa Big Bang. Jadi, kamu jatuh ke dalam lubang hitam dan sudah siap-siap untuk menghadapi akhir yang sedih. Tapi nggak harus begitu kok. Jatuh ke dalam lubang hitam belum tentu menghancurkanmu atau pesawat antariksamu. Kamu harus memilih lubang hitam yang besar agar selamat. Kalau kamu jatuh ke dalam lubang hitam kecil, horizon peristiwanya terlalu sempit dan gravitasinya meningkat setiap beberapa senti ke bawah. Jadi jika kamu julurkan tangan ke depan, gravitasi di jari-jarimu jauh lebih kuat daripada gravitasi di sikumu. Ini akan membuat tanganmu memanjang dan kamu akan merasakan ketidaknyamanan. Jujur, ini lumayan berasa. Semua berubah jika kamu jatuh ke lubang hitam supermasif, seperti yang ada di pusat galaksi. Lubang hitam ini bisa jutaan kali lebih berat dibanding matahari. Horizon peristiwanya lapang, dan gravitasi nggak berubah begitu cepat. Jadi gaya yang kamu rasakan di tumit dan di puncak kepala kurang lebih akan sama besarnya, dan kamu bisa masuk sampai ke jantung lubang hitam. Mitos ini terbantahkan. Jika kamu nonton film yang sangat menyentuh di antariksa dan mulai menangis, air matamu nggak akan mengalir turun. Air mata akan terkumpul di sekitar bola mata. Matamu akan jadi terlalu kering hingga rasanya seperti terbakar. Cairan apapun yang terbuka di tubuhmu akan menguap, termasuk di permukaan lidahmu. Omong-omong tentang terbakar, ternyata api nggak bisa nyala kalau di ruang angkasa. Api bisa menyebar kalau ada aliran oksigen, dan karena di ruang angkasa nggak ada, ya gitu deh. Begitu meledak, harusnya bintang tidak hidup lagi. Tapi sebagian bintang entah bagaimana mampu bertahan dalam ledakan supernova besar. Bintang zombie seperti ini sangat langka. Ilmuwan menemukan bintang zombie yang benar-benar besar bernama LP40365. Ini adalah katai putih yang terbakar sebagian. Katai putih adalah bintang yang telah membakar seluruh hidrogennya, dan sebelumnya, hidrogen merupakan bahan bakar nuklirnya. Dalam kasus ini, ledakan terakhir mungkin lebih lemah dari biasanya, yang nggak cukup kuat untuk merusak seluruh bintang. Kayak bintang yang mau meledak, tapi nggak berhasil, sehingga sebagian materinya masih bertahan. Kalau kamu pergi ke ruang angkasa, jangan coba-coba lepaskan pakaian antariksamu, kecuali kamu sedang berada di pesawat antariksa. Udara di dalam paru-parumu akan memuai, begitu juga oksigen di bagian tubuh yang lain. Kamu akan jadi kayak balon, mengembang 2 kali ukuran biasamu. Berita bagusnya, kulit cukup elastis untuk tetap menahan keutuhanmu, yang artinya kamu nggak akan meledak. Untunglah.
Ketika sesuatu memasuki lubang hitam, benda itu berubah bentuk dan teregang kayak spaghetti. Ini terjadi sebab gaya gravitasi mencoba meregangkan sebuah objek ke satu arah, tapi di saat yang sama menekannya ke arah yang lain. Seperti paradok pasta. Omong-omong, sebuah lubang hitam sebesar atom memiliki massa seperti gunung yang benar-benar besar. Ada sebuah lubang hitam di pusat Bima Sakti yang bernama Sagittarius A. Masanya seperti miliaran matahari, tapi syukurlah lubang hitam ini jauh dari kita. Jika kamu membuat ledakan besar di sebuah asteroid, kamu takkan bisa mendengar bunyinya yang keras. Ya, kita sering mendengar bunyi pesawat antariksa dan pertarungan di antariksa dalam berbagai film, tapi itu cuma mitos. Bunyi adalah gelombang yang menyebar karena getaran molekul. Ada seseorang bertepuk tangan beberapa meter jauhnya darimu. Gelombang bunyi mulai mendorong molekul udara pertama di dekat tepukan tangan itu, lalu molekul kedua, ketiga, dan seterusnya, sampai gelombang itu mencapai telingamu. Jadi untuk menyebarkan bunyi, kita butuh molekul seperti udara atau air. Di atmosfer kita, gelombang menyebar dengan baik, tapi antariksa itu hampa udara. Jadi di sini nggak ada apapun. Kamu bisa bertepuk tangan dengan keras di sana, tapi nggak akan ada molekul yang bisa bergetar dan membawa bunyi itu. Jadi, untuk mengadakan percakapan, kamu butuh radio atau kemampuan membaca bibir yang bagus. Meteoroid mengorbit matahari, sedangkan kebanyakan puing buatan manusia mengorbit planet kita. Misalnya, kita meluncurkan hampir 9.000 pesawat ruang angkasa di seluruh dunia, mulai dari satelit sampai roket. Puing terkecil sekalipun bisa merusak sebuah pesawat ruang angkasa dengan kecepatan setinggi itu. Galaksi, planet, komet, asteroid, bintang, benda antariksa adalah hal-hal yang benar-benar bisa kita lihat di antariksa. Tapi itu semua cuma menyusun kurang dari 5% jagat raya seluruhnya. Materi gelap, salah satu misteri terbesar di ruang angkasa, adalah nama yang kita gunakan untuk semua massa di alam semesta yang tidak tampak oleh kita. Dan jumlahnya banyak, bahkan mungkin menyusun sampai 25% alam semesta. Energi gelap menyusun 70% lain dari jagat raya. Jumlahnya jadi 100 kan? Oke. Nah, sekarang kita ke bulan. Bulan selalu menghadap kita dengan satu sisi. Ini artinya bulan punya sisi gelap dan sinar matahari nggak pernah sampai ke sana. Tapi itu mitos. Masalahnya adalah bulan secara gravitasi terkunci terhadap bumi. Di bulan juga ada siang dan malam. Hanya saja rotasinya sama persis dengan rotasi bumi. Jadi kapanpun kamu melihat bulan, kamu cuma melihat satu sisi. Meskipun ada siang, ketika matahari juga bersinar di sana, nggak ada sisi gelap. Yang ada adalah sisi jauh. Kita bahkan punya gambarnya. Dan di sana ada salah satu kawah terbesar di seluruh tata surya kita, Basin Kutub Selatan Aitken. Luasnya 2 kali negara bagian Texas. Hiha. Satu mitos yang ternyata nggak benar adalah manusia sebenarnya belum pernah ke bulan. Ini adalah pakaian antariksa asli para astronot yang telah pergi ke sana. Lihat sol sepatunya. Sebagian orang berkata mustahil mereka meninggalkan jejak kaki seperti ini di sana. Sebenarnya bisa. Di bulan, para astronot memakai sepatu bot tambahan di pakaian mereka. Dan solnya cocok sekali dengan jejak kaki di bulan itu. Para astronot nggak membutuhkannya lagi ketika meninggalkan bulan. Jadi mereka membuangnya begitu aktivitas berjalan di bulan selesai. Mereka juga meninggalkan banyak benda di sana. Mereka bahkan membuang sandaran tangan kursi di modul bulan untuk mengurangi bobotnya. Nah, kalau menghitung semua misi Apollo ke bulan, bobot seluruh sampah di bulan sekitar 187 ton. Termasuk sejumlah wahana penjelajah bulan, puing-puing pesawat ruang angkasa, 6 modul bulan, dan semua eksperimen yang ditinggalkan. Itu setara dengan 3 pesawat Boeing 737. Mitos lain tentang matahari adalah bahwa warnanya kuning. Yuk kita ke ruang angkasa untuk memeriksanya. Kamu melihat keluar jendela pesawat dan matahari berwarna putih. Matahari cuma kelihatan kuning bagi kita karena ada filter atmosfer. Komposisi udara dan ketebalannya mendistorsi sinar matahari. Tapi bintang memang punya berbagai warna. Bintang yang dingin berwarna oranye dan merah terang. Ini biasanya bintang yang sangat tua. Kayaknya bukan, karena Venus punya atmosfer yang kering dan berangin.
Air di planet ini juga nggak mencukupi untuk membentuk kehidupan. Cincin di sekitar planet ternyata bisa teramati di sejumlah planet. Saturnus punya cincin paling terkenal dan menarik. Bahan penyusunnya sebagian berasal dari es yang memantulkan cahaya dan mengkilap. Gak ada yang kayak gitu di tata surya kita. Jupiter, Uranus, dan Neptunus punya sistem cincin juga, tapi kemungkinan besar tersusun dari debu dan partikel batuan. Astronot juga pernah nemu asteroid yang memiliki cincin. Ngomong-ngomong soal cincin, kok bumi nggak punya cincin ya? Planet gas memang punya cincin, tapi planet batuan enggak. Ada dua teori yang bisa ngejelasin pembentukan cincin kayak gini. Kemungkinan cincin ini merupakan sisa-sisa dari pembentukan planet. Cincin juga mungkin berupa materi sisa tabrakan yang menghancurkan satelit misterius, atau mungkin gravitasi udah misahin satelit ini dari planet induknya. Penyebab jumlah planet gas yang punya cincin juga belum jelas. Planet gas terbentuk di area luar tata surya kita, tapi planet batuan berlokasi di lingkaran dalam tata surya. Hal ini bisa jadi petunjuk. Mungkin planet batuan punya perlindungan yang lebih mumpuni dari tabrakan kuat yang bisa aja menghasilkan cincin. Selain itu, ada lebih banyak satelit di tata surya luar. Di situ juga ada lebih banyak cincin, atau kemungkinan planet besar punya volume yang lebih besar supaya sistem cincinnya bisa stabil. Ada teori yang nyebutin kalau bumi pernah punya sistem cincin. Di zaman dulu, planet kita pernah bertabrakan dengan objek langit seukuran Mars. Akibatnya, terbentuk cincin padat yang terdiri dari partikel dan puing. Tapi cincin bumi agak beda dari planet-planet luar yang kemungkinan saling menyatu hingga ngebentuk bulan. Kayak gimana sih bentuk alam semesta itu? Einstein punya teori relativitas umum. Menurut teori ini, alam semesta kemungkinan punya salah satu dari 3 bentuk ini. Tertutup seperti bola, terbuka seperti pelana, atau datar seperti kertas. Bentuknya ini bisa nentuin apakah alam semesta kita terbatas dan terus membesar, atau malah suatu saat bisa hancur. Bentuk alam semesta dipengaruhi oleh kepadatan dan laju perluasannya. Salah satu cara terampuh untuk nyari tahu bentuk alam semesta yaitu dengan memakai latar belakang gelombang mikrokosmik atau CMB. CMB adalah sisa pijaran dari Big Bang. Gelombang suara yang merambat di alam semesta pada awal pembentukannya menghasilkan variasi spasial kecil dalam suhu cahaya redup. Hasil penelitian ini nunjukin kalau alam semesta kita kemungkinan terus membesar ke segala arah. Matahari kok bisa panas banget tapi bulan dingin ya? Jadi gini, matahari bisa nyebarin panas karena intinya super panas. Tekanan di dalamnya cukup tinggi sehingga mampu mengubah hidrogen menjadi helium. Proses ini kemudian menghasilkan panas dan cahaya, bahkan panas dan cahayanya bisa menerangi bumi dan menyokong kehidupan di dalamnya meski jaraknya terpaut 150 juta kilometer. Tapi bulan nggak panas karena nggak punya atmosfer, jadi satelit alami kita ini nggak bisa menyerap cahaya matahari seperti bumi. Siang hari di bulan, suhunya bisa mencapai 100 derajat Celcius. Tapi karena nggak ada atmosfer, suhunya akan ngedrop di malam hari sampai minus 173 derajat Celcius. Matahari sih emang panas, tapi area di sekitarnya dingin banget. Jadi intinya, panas adalah energi yang terkandung pada suatu objek, sedangkan suhu adalah tingkat panas pada suatu objek. Dengan begini kita bisa tahu objek tersebut terasa panas maupun dingin. Saat kamu mindahin panas ke suatu benda, suhunya akan naik, tapi kalau panasnya hilang, suhunya ikut turun. Panas bisa berpindah melalui proses konveksi, konduksi, dan radiasi. Konveksi umumnya terjadi pada zat cair dan gas, sedangkan konduksi terjadi pada zat padat. Suhu cuma mempengaruhi materi, dan luar angkasa sangat minim partikel karena di sana hampir vakum. Makanya perpindahan panasnya jadi kurang efektif, panas di luar angkasa cuma bisa berpindah melalui radiasi.
Saat panas matahari mengenai suatu objek dalam bentuk radiasi, atom penyusunnya akan menyerap energi. Melalui proses inilah, energi bisa mindahin atom, kemudian menghasilkan panas. Suhu benda di luar angkasa nggak berubah dalam waktu lama, sehingga benda dingin akan tetap dingin dan benda panas akan tetap panas. Benda di luar atmosfer bumi yang terpapar cahaya matahari langsung akan memanas sampai 120 derajat Celcius. Tapi, benda di luar angkasa yang mengelilingi bumi tanpa terpapar matahari langsung memiliki suhu 10 derajat Celcius. Atmosfer kita ngelepasin molekul yang membuat matahari menaikkan suhunya. Banyak orang pernah mengira di luar angkasa sangat minim air. Tapi ternyata di seluruh tata surya kita ada air dalam bentuk es, misalnya di asteroid dan komet. Air juga ada di kawah Merkurius dan di sisi gelap bulan. Di Mars aja kita bisa nemu es beku di kedua kutubnya dan di bawah debu permukaannya. Air ini mungkin belum mencukupi untuk menyokong koloni manusia di atasnya, tapi tetap aja penemuan ini cukup menggembirakan. Benda langit lain di tata surya kita juga punya es, misalnya planet Katai Ceres dan salah satu satelit Saturnus. Satelit Jupiter Europa bisa jadi salah satu kandidat yang paling mungkin memiliki kehidupan. Di bawah permukaannya yang beku dan retak, kemungkinan ada laut. Dan jumlah airnya diperkirakan mencapai 2 kali lipatnya lautan di bumi. Satelit terbesar Saturnus, Titan, juga punya siklus cairan, tapi bukan berupa air. Siklus ini menggerakkan materi di antara permukaan dan atmosfernya. Jadi di awal prosesnya, siklus ini mirip kayak siklus air di planet kita. Danau Titan yang luas ternyata juga mengandung etana dan metana. Kedua senyawa ini kemungkinan berada di atas lapisan air. Jarak Neptunus ke matahari 30 kali lebih jauh dari bumi ke sang bintang. Makanya panas dan cahaya yang mengenai planet ini lebih sedikit, tapi panas yang terpancar ternyata lebih intens daripada yang didapat. Akibatnya atmosfer Neptunus jadi lebih kompleks, apalagi kalau dibandingin dengan Uranus. Jarak Uranus ke matahari memang lebih dekat, tapi pancaran panasnya kurang lebih sama kayak Neptunus. Tiupan angin di Neptunus super ngebut dan kecepatannya mencapai 2.400 km per jam. Belum ada yang tahu penyebabnya. Mungkin karena kontraksi gravitasi, energi dari intinya, atau matahari. Semoga aja misteri ini bisa segera terungkap ya. Kamu bisa ngebayangin es panas nggak? Hal ini bisa terjadi di eksoplanet yang jaraknya 33 tahun cahaya dari bumi loh. Planet ini punya sejumlah unsur air pembentuk es yang bisa ngebul. Es di sana berwujud padat karena pengaruh tekanan, tapi suhu permukaannya sangat ekstrim dan bisa mencapai 300 derajat Celcius. Karena itulah airnya jadi super panas, kemudian menguap. Bisa kebayang nggak ya kayak apa wujud es kopi tapi kopinya terus dipanasin? Kita bisa aja lagi ngelihat ke masa lalu saat memandangi bintang. Jarak bintang sangatlah jauh sampai bertahun-tahun cahaya, sehingga cahayanya perlu melesat lebih lama sebelum sampai ke planet kita. Mungkin juga bintang yang kita lihat sebetulnya udah mati, misalnya saja pilar penciptaan. Pilar penciptaan adalah suatu area yang jaraknya 7.000 tahun cahaya dari kita dan namanya adalah Eagle Nebula. Pilar penciptaan adalah awan gas dan debu dalam bentuk pilar. Saintis pertama kali menemukan pilar ini pada tahun 1995, padahal ledakan supernova telah menghancurkan pilar ini sekitar 6.000 tahun yang lalu. Jadi gambar yang ada di foto itu sebetulnya adalah pilar penciptaan pada masa 7.000 tahun yang lalu. Sejauh ini Mars punya gunung berapi terbesar di tata surya, ukurannya lebih besar dari Hawaii dan 100 kali lebih besar dari gunung berapi terbesar di bumi. Planet merah ini kelihatan sangat tenang, tapi dulu permukaannya dipenuhi banyak gunung berapi. Karena gravitasi di Mars jauh lebih lemah daripada di bumi, ukuran gunung berapinya jadi besar banget. Selain itu, kerak di bumi terus bergerak, sedangkan kerak Mars kemungkinan enggak. Out.
Kamu tahu nggak, 2 atau 3 tahun lalu, asteroid tertarik ke orbit bumi dan mulai berputar mengelilingi planet ini. Meskipun ukuran asteroid itu cuma seukuran mobil biasa, tetap aja dampaknya besar. Dari 1 juta lebih asteroid yang para astronom tahu, itu baru asteroid kedua yang mengorbit planet kita loh. Nama asteroid itu adalah 2020 CD3. Itu kayak bulan kecil sementara, tapi asteroid itu nggak bakal lama bareng-bareng bumi. Soalnya asteroid mengikuti sembarang orbit dan perlahan pergi. Objek yang tertangkap sementara kayak 2020 CD3 ini cukup langka. Objek itu harus punya arah dan kecepatan khusus kalau mau tertangkap tarikan gravitasi bumi. Kalau enggak, objek-objek itu bisa jatuh ke bumi atau terbang ke arah lain. Gerakan galaksi dan gugusan galaksi yang jaraknya miliaran tahun cahaya dari kita nunjukin ada beberapa benda langit super besar di luar alam semesta yang terlihat. Setelah miliaran tahun, perluasan alam semesta bakal bikin luar angkasa sangat jarang. Hal itu bikin kita nggak bisa ngelihat bintang di langit. Bentuk bulan ternyata nggak bulat sempurna, bentuknya lebih mirip telur. Plus, pusat massa satelit ini lebih dari 1,6 km dari sentroidnya. Meskipun jadi planet terpanas di tata surya kita, Venus masih bersalju loh. Tapi bukan salju yang kayak kamu kira. Di Venus ada salju logam dan hujan asam. Serem banget ya. Saturnus kebanyakan tersusun dari hidrogen dan helium dengan jejak-jejak metana, amonia, dan air. Tapi dibandingin sama Jupiter, planet ini mengandung lebih banyak sulfur. Makanya Saturnus punya warna jingga yang mirip kabut asap. Di bumi, gelombang suara bikin molekul udara bergetar. Makanya kita bisa mendengar suara. Di planet lain dan satelitnya, suara merambat lewat medium kayak atmosfer dan lautan juga. Tapi katanya, di luar angkasa nggak ada suara. Soalnya di sana nggak ada molekul yang bergetar dan mengantarkan gelombang suara. Tapi nggak semua peneliti setuju sama hal ini sih. Soalnya luar angkasa bukan cuma ruang hampa terpencil. Di antara kekosongannya, ada awan gas dan partikel lain yang melayang-layang. Jadi gelombang suara mungkin aja merambat tergantung tempat kamu berada. Astronom tahu benar kalau alam semesta itu semakin besar, kecepatan perluasan alam semesta pun selalu bertambah. Tapi kalau semuanya membengkak jadi sesuatu yang lebih besar, pasti ada tepiannya kan? Emang mustahil sih untuk nemuin tepi alam semesta. Tapi kalau ada, kira-kira kayak gimana ya? Dinding bata super besar, terus kosong gitu? Atau lubang dalam yang mengarah ke antah berantah? Menurut teori paling umum, alam semesta terbentuk sedemikian rupa dan nggak punya tepian. Tapi itu bukan satu-satunya teori sih. Ada teori lain yang bahkan lebih susah untuk dipahami. Alam semesta itu memang tak terhingga, dan kita di alam semesta ini ternyata bukan satu-satunya. Artinya di luar sana ada dirimu yang satu lagi. Atau mungkin malah kamu-kamu yang lain. Salah satu dari mereka bisa aja lebih pendek, yang lainnya punya gaya rambut beda, yang ketiga mungkin aja mirip banget sama kamu. Ada juga teori tentang multi semesta yang terdiri dari banyak alam semesta kecil. Alam semesta yang kita tinggali ini sebenarnya cuma gelembung kecil di antara gelembung lain yang sama. Para saintis yang mendukung ide ini juga yakin kalau gelembung alam semesta ini bisa bersentuhan. Lalu gravitasi mulai mengalir di antara kedua gelembung ini. Nah, waktu 2 atau 3 alam semesta terhubung, terjadilah Big Bang, kayak ledakan dahsyat yang menciptakan alam semesta kita. Neptunus adalah tempat dengan kecepatan angin paling tinggi di tata surya. Awan metana beku bertiup melintasi planet ini pada kecepatan 1931 km per jam. Inti Neptunus padat dan kebanyakan tersusun dari besi dan beberapa logam lainnya. Masanya 1,2 kali lebih besar daripada massa bumi. Suhu di dalamnya hampir 5.000 derajat Celcius. Para astronom juga yakin di kedalaman 7.240 km bisa aja ada lapisan berlian dan hujan kristal berlian. Di bumi, manusia terbiasa ngelihat sunset cantik yang warnanya jingga, merah, dan kuning. Tapi di Mars, langit yang biasanya berwarna merah agak pink jadi biru waktu matahari terbenam. Soalnya dibandingkan bumi, Mars lebih jauh daripada matahari. Oleh karena itu, cahaya mataharinya nggak begitu tajam. Debu halus di atmosfer Mars menyerap cahaya biru dan menghapus warna hangat yang biasa kamu lihat di bumi. Mau biru atau kuning, semua sunset kelihatan cantik kok.
Dengan ukuran sekitar seperempatnya bumi, ukuran bulan ternyata cukup besar dibandingkan satelit lain di luar angkasa. Gak ada lagi kasus kayak gini di tata surya. Pluto punya satelit yang ukurannya hampir setengah ukuran planet Katai ini. Itu lebih kayak kembaran daripada satelit sih. Ada lebih dari 150 satelit alami di tata surya kita loh. Dan satelit bumi adalah satelit terbesar kelima dari sekian banyak satelit tadi. Mungkin aja ada labirin saluran lava di bulan. Beberapa waktu lalu, astronom menerima hasil topografi bawah tanah bulan. Mereka nemu gua besar di bawah permukaan satelit kita ini, panjangnya kira-kira 48 km dan lebarnya 96 km. Gua ini kemungkinan besar adalah hasil dari aktivitas vulkanis 3 miliar tahun lalu. Setelah mengeras, aliran lava itu menjadi kerak tebal dan keras di luar, tapi di dalamnya lava terus mengalir, melelehkan batuan, dan membentuk terowongan juga gua. Ada banyak lubang di permukaan bulan yang ditemukan oleh NASA, mungkin aja bukaan itu menuju saluran lava. Kita nggak bisa menggali sebagian besar emas bumi, soalnya 99%-nya ada di pusat bumi beberapa miliar tahun lalu karena ditarik besi di inti bumi. Jumlahnya ada 1,6 kuadriliun ton emas. Itu cukup buat melapisi seluruh permukaan bumi setinggi 45 cm. Kalau dulu meteorit yang bawa banyak emas nggak nabrak bumi, logam ini bakal lebih langka lagi. Beberapa waktu lalu, astronom menemu gumpalan besar suatu zat misterius. Zat ini ada di bawah permukaan sisi jauh bulan. Masanya sama kayak tumpukan logam yang ukurannya lebih besar dari pulau besar Hawaii. Letak zat misterius ini hampir 321 km di bawah kawah besar yang muncul di permukaan bulan miliaran tahun lalu. Kemungkinan besarnya sih gumpalan itu ada hubungannya sama tabrakan dahsyat. Mungkin aja gumpalan itu adalah inti logam dari benda yang nabrak bulan waktu itu. Saintis nggak sabar untuk meneliti penemuan ini. Gumpalan ini bisa ngasih tahu banyak hal tentang kawah kutub selatan Aitken yang merupakan kawah terbesar di tata surya. Kalau letaknya di bumi, basin bentuk oval ini membentang dari Washington DC sampai Texas. Tahun 2011, astronom menemukan waduk besar di luar angkasa. Waduk air ini mengapung di dekat lubang hitam supermasif bernama Quasar. Uap air yang mengapung memang sering ditemukan di seluruh alam semesta, meskipun agak langka. Waduk ini menampung sekitar 140 triliun kali jumlah air di samudra bumi. Sumber air ini adalah salah satu yang tertua dan terbesar. Di jarak lebih dari 12 miliar tahun cahaya, waduk air ini menjadi salah satu benda terjauh yang gak asing bagi manusia. Astronaut di luar angkasa bisa kehilangan sekitar 1% massa otot mereka setiap bulan. Sebagai pencegahan, mereka harus berolahraga selama 2 jam setiap hari. Galaksi Bima Sakti dan galaksi Andromeda akan bertemu 3,75 miliar tahun lagi. Keduanya saling mendekat dengan sangat cepat. Kalau nanti tabrakan, dua galaksi ini akan membentuk galaksi besar berbentuk elips. Aku pasti udah nggak ada waktu itu terjadi. Kamu pernah ngelihat langit malam dan mencoba menghitung bintang? Semoga berhasil ya. Galaksi kita, Bima Sakti, punya sekitar 100 miliar bintang. Tapi ada juga yang bilang kita punya lebih dari 200 miliar bintang. Jumlah tepatnya sih hampir mustahil diketahui, bahkan untuk astronom sekalipun. Nah, kalau di seluruh alam semesta, seenggaknya ada 1 miliar triliun bintang, itu berarti 1 diikuti 21 nol. Sebagai perbandingan, artinya ada lebih banyak bintang di luar angkasa daripada butiran pasir di seluruh pantai di dunia.